Aku pikir tuh dulu ya nanti aku bakal berhijab ya tapi 40 lah gitu. Itu tuh udah kayak itu, standar kan. Saya nantilah aku kalau 40 gitu. Kamu di mana? Iya aku keluar tapi aku pakai hijab ini gitu. Baru pertama kali gitu. Dia nggak nanya apa-apa, dia bilang ini, aku temenin biar kamu nggak awkward. Dia datang. Ada nggak sih satu peristiwa mungkin di Bali atau di mana yang bikin kamu kayak kayak gue pengen berhijab gitu? Nggak ada? Terus aku kasih video kalau aku pakai hijab, terus dia bilang surgaku gitu. Dari situ kayak ya kan. Hai guys, welcome back to Ngobrol Asik. Dan hari ini kita kedatangan teman saya yang tambah cantik, tambah muslimah banget kelihatannya. Amin. Apa kabar? Baik Bunda. Kamu kan anaknya gerabak-gerubuk banget tuh. Parah. Terus iya aku juga gak nyangka Masya sih Allah. aku bisa ada di posisi ini. Tapi aku lihat kamu jauh lebih cantik pakai hijab loh. Amin. Bener kan? Amin. Banyak yang bilang ya pantas lah gitu ya. Mungkin karena akunya juga udah kayak ada panggilan kali. Jadi tapi kan dari dulu inget gak kayak semua orang udah pakai terus kamu kayak belum siap inget gak kamu pernah ngomong gitu kan ke aku. Terus aku tuh kaget saat beberapa bulan sebelum ketemu kamu masih ngomong belum siap, tiba-tiba kamu udah berhijab gitu. Apa sih yang ngebuat kamu tuh aku yakin gitu? Bun, aku tuh baru pulang dari ini aku belum pernah mau cerita di mana-mana karena menurut aku tuh baru banget ya. Dan masih kayak benar-benar belajar lah proses. Aku pengen tuh kayak berhijab tuh nyaman dulu gitu. Jadi dari diri kita tuh nggak kepaksa lah gitu nggak kepaksa, terus nggak ada ngeluh apa segala macem. Jadi aku tuh sebenarnya kalau diajakin orang ngobrol tentang ini tuh belum terlalu mau yang ngobrol banget gitu. Tapi aku tuh pakai hijab, aku pulang dari Bali loh. Pulang dari Bali, di Bali pun aku juga ya kalau ke Bali kan kita berenang. Baju kamu kalau foto aja kebuka-buka. Iya. Bukan karena aku pengen ngebuka diri aku, tapi memang aku kan orang secuek suka, itu kan. Dan gitu. Jadi kamu pantas lah gitu. Maksudnya bukan yang kan gak ngablak-ngablak banget juga ya saat photoshoot doang. Pada tempatnya gitu. Tapi keren aja gitu kalau ngeliat kamu lagi di foto pakai gitu-gitu juga keren dulu ngeliatnya gitu. Iya, aku juga gak nyangka gitu pas aku balik ke Jakarta, terus tiba-tiba aja gitu di hari itu semuanya tuh kayak dimudahkan. Terus udah gitu aku ngambil bergonya mama dari kamar, terus udah pakai, nggak ada bekal apa-apa. Bentar. Gak kan ada nggak sih kayak sundulan dari suami misalnya kayak sayang pakai. Suamiku itu nggak pernah maksa aku apa-apa. Kakak kan tahu banget. Dia suka. Dia suka banget. Jadi dia tuh tahu aku tuh orangnya tuh semakin aku di-push itu semakin aku berontak. Jadi dia nggak pernah sedikit pun kayak kamu kapan berhijab gitu, enggak. Cuma dia selalu bilang setiap aku berhijab itu dia selalu muji akunya benar-benar luar biasa banget. Dan ternyata di setiap doanya dia setiap habis sholat itu pasti ada doa supaya aku berubah seperti ini. Itu pasti doanya doa suami yang akhirnya terjadi gitu ya. Tapi maksud aku cerita di dalam hati tuh berarti nggak ada kayak pas kamu datang mau cobain punya mama tuh kamu nggak ada kayak aku pengen pakai hijab deh, nggak ada gitu? Atau memang kamu cuma kayak apa nyoba doang? Nggak apa yang men-trigger kamu saat itu pengen nyoba pakai hijab gitu? Kepengennya itu aku tuh udah lama banget dari dulu. Cuman kan aku tuh pengen benar-benar kayak keputusan aku untuk menikah misalnya. Itu kan dia pengennya ya kalau kita menikah itu untuk seumur hidup. Pengennya seperti itu. Walaupun jalannya setiap orang beda-beda. Sama dengan keputusan aku berhijab. Ketika aku udah memutuskan dari yang kemarin buka-bukaan segala macam terus sekarang aku tertutup, itu aku mau ke depannya segini dan lebih baik lagi ke depannya gitu. Jadi jangan, mudah-mudahan ya, aku nggak tahu ya ke depannya gimana. Mudah-mudahan aku bisa istiqomah dan bisa terus memperbaiki diriku lebih baik lagi ke depannya gitu. Aku pikir tuh dulu ya nanti aku bakal berhijab ya tapi 40 lah gitu. Itu tuh udah kayak standar kan. Saya nantilah aku kalau 40 gitu. Cuman kayak aku ngerasa nggak ada waktu lagi. Jadi
ya hari itu udah langsung ambil bergo mama. Jadi turun dari kamar, biasanya kan aku biasa pakai daster, terus aku ganti tangan panjang dulu karena di kamar aku nggak ada kerudungan kan. Turun ke bawah, terus abis itu aku ambil bergo mama di kamar mama, aku pakai. Terus aku satu-satu tuh aku ngeliatin komentar-komentar orang-orang sekitar dulu gitu. Terus mereka juga bukan yang ngedukung aku gimana banget ya, tapi kayak semuanya kayak biasa aja gitu, kayak hari-hari biasa gitu. Lewat segala macam sampai akhirnya aku ada video. Pertama kali suamiku ngelihat aku pakai bergo di dalam rumah gitu. Dia sampai nangis ngelihatnya. Masya Allah. Sampai nangis gitu ya alhamdulillah. Dan kedepannya kesini aku nangis coba. Terus dia bilang apa? Ya peluk aku aja, peluk gitu. Dia nggak ngomong apa-apa, dia cuman nangis terus peluk aku ya. Dia bilang, kan aku bilang, yang nanti temenin aku dong, aku mau ke supermarket, aku pengen pakai hijab gitu. Terus dia yang kasih tahu aku, dia bilang ini, tapi kamunya udah siap belum? Kalau mau belajar dari rumah dulu aja nggak apa-apa, di rumah dulu. Nanti kalau kamu udah lebih pede lagi, lebih nyaman lagi di luar baru pakai. Aku bilang enggak, aku mau pakai. Aku bilang gitu, aku mau pakai keluar, kamu temenin, tapi jangan dikomenin. Karena kan pas pakai pertama tuh belum pakai daleman, rambut masih kemana-mana gitu. Terus udah gitu juga bajunya juga masih ya transparan gitu kan. Kalau pakai kemeja kan kadang-kadang masih suka ada transparannya gitu. Jadi aku cuma minta jangan dikomenin dulu, biarin aja nih aku keluar gimana gitu. Dan alhamdulillah aku didukung sama temanku yang berhijab juga. Dia bilang gini, kamu di mana? Iya aku keluar tapi aku pakai hijab ini gitu. Baru pertama kali gitu. Dia nggak nanya apa-apa, dia bilang ini, aku temenin biar kamu nggak awkward. Dia datang nemenin aku, udah kita pergi kayak biasa gitu. Jadi orang-orang juga nggak ada yang terlalu perhatiin aku gimana banget gitu. Karena akunya nggak pedean sebenarnya teh. Ya kamu masih kayak bingung ya. Takut salah. Tapi maksudnya aku, ada gak sih satu peristiwa mungkin di Bali atau di mana yang bikin kamu kayak kayak gue pengen berhijab gitu? Gak ada? Cuma pas bener-bener pulang itu? Rasa-rasaku tuh kamu kayak ada melewati sesuatu yang membuat kamu yakin. Ada. Jadi ya sebenarnya aku tuh udah tahu kalau suamiku tuh sebenarnya memang kepengen. Memang kepengen tapi dia gak pernah ngomong. Nah di beberapa hari sebelum aku berhijab, aku pemotretan. Kebetulan pemotretannya ada untuk edisi Ramadan. Seperti biasa kalau aku ada penampilan berhijab, aku bangga dan aku selalu nunjukin ke suami. Nah di situ suamiku cuman ngingetin kan, waktu itu pas lagi WhatsAppan dia cuma bilang udah sholat belum, dia bilang. Terus aku tunjukin udah ada tempat buat sholat, udah gitu. Oh iya. Terus aku kasih video kalau aku pakai hijab. Terus dia bilang surgaku gitu. Dari situ kayak ya kan, itu momen-momen udah dia doa terus dia ngomong kayak gitu kan pasti menjadi buat kamu kayak apa ya? Ya ada momen ya mungkin itu yang membuat kamu jadi tergerak, hatinya tambah mantap gitu nambah kan. Lagi gitu. Muatannya jadi tambah gitu. Iya. Aku kayak mikir ya udahlah mau apa lagi gitu. Karena selama ini kan kayak mikirin pokoknya kalau aku sih yang utama tuh jadi orang yang baik aja dulu gitu, sama semua orang baik gitu kan. Karena kan aku nih belum tentu aku dengan penampilan aku ini lebih baik dari Bunda lebih baik sama orang-orang. Aku tuh mikirnya selalu kalau dulu tuh pengennya jadi orang yang baik gitu, tapi ternyata kan kalau aku kayaknya baik aja nggak cukup deh. Mungkin kalau misalkan kita udah berhubungan baik dengan orang-orang, tapi gimana hubungan kita sama pencipta kita, aku ya, hubungan aku sama pencipta aku gitu. Biar doa-doa aku lebih didengar. Amin. Ini ada Viti apa nih? Ada yang masih komen negatif soal ya berita tentang kamu nih. Boleh kita tayangin coba? Boleh. Masa udah pakai hijab ada yang komen negatif? Kini mantap pakai hijab, tanggapi kritik netizen aduh kenapa sih udah orang mau berhijab masih aja ada kayak ada aja gitu apapun ya. Apapun kita mau sebaik apapun ya namanya orang gak suka pasti kan tetap ada. Betul gitu. Ya namanya hidup ya. Nah, kan kita juga gak berharap semua suka, tapi kan dia pakai hijab maksudnya. Apa ini orang kenapa mengkritik gaya kamu tuh kenapa? Orang bagus kayak gini. Jadi gak pernah baca? Nggak terlalu baca, ini paling mungkin kurangnya kan masih ada ya, karena kan berhijab itu kan tahapannya banyak. Gayanya apa caranya yang orang kritik? Nah aku juga
kurang tahu ya, palingan ya misalnya ada yang tuh kadang-kadang berita suka bingung deh ya. Iya, yang penting headline-nya nanti isinya. Iya, tapi kalau aku sih akhirnya waktu itu sempet aku kan banyak diajak kayak gini nih sama Bunda gitu, aku mau sama Bunda. Sama yang lain aku tuh jujur masih takut salah ngomong, takut kelihatan sotoy apa segala macam. Ya, namanya merubah diri lebih baik, kamu bisa membuat orang-orang lain mungkin jadi dengan cerita kamu bisa ingin melakukan hal yang sama kayak aku nih ngobrol sama kamu. Di pikiran kenapa aku senang gitu podcast sama orang, kadang-kadang aku jadi keisi dengan mungkin aku harus gini ya, mungkin gini ya, gitu kayak gitu loh. Iya. Aku juga nggak nyangka kan aku ada benar-benar di posisi sekarang ini. Mungkin aku lebih mikir kayak duluan Bunda deh daripada aku, ya nggak sih? Malu deh. Enggak. Tapi kan maksudnya tiba-tiba gitu dan kalau aku tuh kemarin aku ada satu kata-katanya yang dari teman kita juga, Zaskia Diameka. Dia bilang ini perjalananmu, bukan perjalanannya. Jadi ya udah sama perjalanan kamu aja gitu, nggak usah terlalu pikirin omongan orang, karena kalau salah namanya manusia pasti salah kan, pasti ada tempatnya salah gitu. Ya, jadi kita nggak sempurna, nggak akan sempurna gitu. Tapi kalau misalkan kita salah pun ya kita berusaha untuk lebih baik lagi ke depannya. Jadi pelan-pelan. Support ya teman-teman semua pada support. Tapi komentar orang pasti bagus dong. Maksudnya banyak yang bagus. Banyak yang support kan, perubahan yang lebih baik. Banget Bunda. Jujur aku tuh sampai sekarang belum pernah beli hijab sendiri. Dikirimin. Itu disupport sama teman-teman, Masya Allah banget. Teman-teman yang jualan hijab banyak lagi ya kan? Banyak jualan hijab, mereka pun ngebeliin juga gitu, karena mereka kan seneng. Even bukan hanya teman-teman muslim aku loh, teman-teman non muslimku juga pada seneng banget ngeliat aku kayak gini gitu. Komentar mama gimana? Wah mama udah paling bahagia mama, karena ya itu kan aku tuh orangnya keras banget. Semakin aku di push, semakin aku berontak. Iya. Kalau suamiku masih suka ngalah-ngalah, tapi kan kalau ibu kan nggak bisa ngalah ya, pasti. Gitu iya, pasti. Gimana takutnya lah dia mama aku tuh berapa kali buangin celana pendek aku, dibuang sama mamaku. Jadi aku kalau ayahku kan biasa kemana-mana cuma pakai kaos kemeja gini, terus nanti celana pendeknya kadang nggak kelihatan pakai celana gitu karena di dalam-dalam gitu kan. Ya Allah. Terus dibuang sama mamaku, terus nanti celana robek-robek aku tuh, yang robek-robeknya pada dibuang gitu. Nanti aku beli lagi, badel. Anak-anak kalau yang cantik gitu. Nomor 1 dia udah ngerti. Tapi kalau yang nomor 2 sempat nanya, dia sempat bilang, kok Bunda sekarang setiap hari di rumah pakai hijab terus gitu. Kenapa? Dia bilang gitu. Belum ngerti. Iya, belum ngerti. Terus aku cuma tanya, boleh kan kalau Bunda pakai hijab? Boleh gitu. Cantik Bunda pakai hijab? Cantik. Ya udah nggak apa-apa ya. Enak kan Bunda pakai ini. Tapi yang jelas suami kamu kan emang pengen banget nih kamu kayak begini. Dengan dia lihat kamu sekarang bener-bener yakin dan terus gitu pakai, dia makin cinta gitu. Kelihatan tambah cinta dong. Dia makin perhatian sih Bun. Oh gitu, kayak maksudnya berubah gitu, ada perubahan dalam diri dia yang beda gitu. Kan kalau perhatian dia sama kamu emang dia yang lebih perhatian. Iya emang iya, cuman suka lebih ngasih kejutannya lebih banyak gitu. Wow. Oh jadi kalau berhijab dapat kejutannya lebih banyak. Amin. Enggak, kebetulan aja jadi kayak suka kasih bunga yang kayak gitu. Terus lebih seneng karena kan penampilan baru juga kan, jadi lebih kayak ngeliatin. Dia kayak meng-appreciate kamu dengan si tindakan yang kamu ambil gitu kan. Dan pas pertama kali aku pergi pakai hijab itu semua yang ngambilin baju, celana, kaos kaki sampai sepatu dia. Enaknya punya suami kayak gitu. Gimana? Soalnya aku 1 jam duduk di depan lemari. Kamu bingung pakai baju dia yang mana. Mix and matchin. Iya dia. Ada sekalian stylist kali dia ya? Bisa dia. Bisa dia. Oh dia yang milih-milih. Iya, ambil baju warna ungu, pakai celana jeans, pakai sepatu Keds, kaos kakinya diambilin, sampai kerudungnya udah cuman kayak pasmina hitam aja. Itu saking dia mensupport kamu. Dia nggak mau kamu bingung. Iya, jadi, itu. Aduh deh jangan sampai dia berubah nih. Iya, gitu makanya gitu ya.
Wow, mungkin kalau support suami saya seperti itu, ntar lagi saya juga. Amin. No, Mas Anang mah lebih-lebih lah. Iya, baik ya. Dengan udah kamu kayak gini, jadi gak sih kamu program anak lagi? Pengen sih. Kan kamu bilang waktu itu mau satu lagi kan? Iya, pengen sih. Terus gimana tuh ceritanya? Sebenarnya kan memang aku udah punya embrio kan, ada 3. Iya kan waktu itu aku nanya ini karena kamu cerita. Iya ada di freezing. Tinggal masukin aja, tinggal tunggu waktu yang pas aja gitu, masa-masa subur. Kalau memang udah ya tinggal jalanin gitu. Tapi aku masih kayak ada satu perubahan baru, aku masih kayak banyak belajar gitu. Jadi aku lebih sekarang fokusnya ke sini dulu. Tapi bismillah doain ya. Amin. Tapi kamu pengen nih punya anak ketiga? Pengen sih. Terakhir apa mau ada lagi nanti? Kayaknya 4 lah. 3 5 ya Ban. 3 bun. Enggak. Banyak amat. 3 aja ya. Mau cewek 1 lagi ya. 3 bun, sekolah anak mahal bun. Kan punya sekolah. Belum ya. Playground. Nah, ini ada artikel juga tentang kamu. Ini katanya pertama kali kamu berhijab terus jadi model fashion show. Nah, ini dia nih. Kenapa nih? Ayo. Pesona Tia Aristia Perdana jadi model fashion show berhijab. Ih, cantik banget loh kamu berhijab, sumpah. Amin. Ih, dulu malah gak pernah diajakin fashion show. Secara waktu itu obesitas ya, badan segede. Aku inget waktu itu jenguk Arsya ke rumah, jenguk Arsya, datang duduk. Tia, dia bilang gini, ini kalau begini kamu gimana kurusnya Tia? Nggak tahu bun, aku juga nggak tahu nih gimana. Tapi aku harus kasih tahu itu. Iya. Karena kalau ya kamu waktu itu kan maksudnya juga buat kesehatan juga. Benar. Terus waktu itu mau program apa udah baru lahir. Terus tapi memang kan aku kan kenal Bunda tuh dari benar-benar aku cuman petit banget kan. Segini ya ampun, dari zaman aku belum nikah. Bunda langsung shock kan. Ini gimana? Aku juga nggak tahu Bun gimana. Terus suami kamu bisikin aku, Bun bilangin dong. Udah pusing dia. Itu tanggapannya gimana? Kamu bangga gak sih saat kamu lagi catwalk pakai hijab terus orang-orang memuji kamu? Deg-degan Bun. Masa sih? Iya, karena kan ini aku tuh kalau diajakin foto berhijab, kalau diajakin ngomongin soal hijab itu tuh masih gak pede. Apalagi ini fashion show. Fashion show-nya juga acaranya gede banget gitu. Cuman waktu itu aku bilang, yakin nih ngajakin aku fashion show gitu. Aku kan baru gitu. Terus desainernya Ayu Diahandari malah bilang justru kita pengen karena kamu baru gitu. Jadi kayak kamu tuh bisa menginspirasi orang-orang lain gitu. Ya akhirnya aku ya udah deh nggak apa-apa gitu. Tapi cantik tuh, bagus pesonanya, wah langsung. Aduh, alhamdulillah. Berarti memang. Tapi kamu cocok banget sih pakai hijab. Emang aku juga lihat. Amin. Oke banget. Ya mudah-mudahan istiqomah ya Bu. Amin. Ya kan balik lagi semua kita namanya dalam berubah gak mungkin 100% ya pelan-pelan kan semuanya. Iya. Ini apa nih? Video. Kamu beli baju anak, ada videonya. Nah, kita tantang Bunda beli baju anak di tempat aku beli baju anak, coba. Kenapa emangnya? I'ma get you drunk, get you love drunk. Oh, they treat me really nicely. Fendi and Adana, Karen they be sharing. I keep on taking and no I ain't taking. Aku dapat 10 piece. 500 biasa ribuan. 1 piece segitu, ini sekarang. Jadi hitungannya satu piece-nya 50.000. Masya Allah. Dan itu udah mix ya. Maksudnya bajunya tuh ada yang harganya 40.000, 30.000. Bagus lagi ya? Bagus. Sisa ekspor apa? Dekat rumah? Enggak, jadi mamah aku itu kan ada bisnis makanan kecil-kecilan kan, masak tuh. Nah terus habis itu dipinjemin tempat sama temenku. Temenku juga bisnis masakan. Dipinjemin tempat, akhirnya kita pindah ke situ. Kebetulan di sebelahnya ada jualan baju murah-murah gitu. Pas anak aku yang kedua tuh kan agak gempal ya, jadi kayak gampang ganti baju gitu. Ya udah, lumayan jadi beli baju ya. Beli baju 10 piece. Ya Allah. Jatuhnya 50.000-an. Ya, ada celana. Aku juga bisa beli kayak gitu. Kita tantang Bunda. Di mana nanti coba aku datangin? Di Pamulang. Emang di tempat lain nggak ada, cuma di Pamulang doang. Aku juga nggak tahu. Kalau di pasar, kalau di pasar tuh baju berapa sih harganya? Sama juga nih. Sama. Aku kalau ke pasar pengen. Ayo, aku juga sering ke pasar. Ya, belanja bulanan di pasar. Di sini aku pasar tanya, di mana? Bunda belanja bulanan siapa yang belanjain? Dah,
Lu pencitraan gue. Coba kita ajak ke pasar turun. Iya, aku percaya Bunda mau ke pasar turun. Cuma gak ada waktu sebenarnya. Lebih ke situ. Lebih ke waktu. Nih mereka emang nih. Tapi aku mau. Maksudnya kenapa aku suka ke pasar? Fresh. Betul. Terus banyak jajanan yang bisa gue makan. Ya dulu kalau di Cinere pernah tuh aku ke pasar deket Cinere bersih banget. Pas aku pindah ke sini, aku agak bingung Pondok Indah pasarnya tuh di mana? Bintaro palingan. Bintaro juga ada bagus ya. Bagus banget. Iya kan. Aku bikin konten juga. Yuk kita kesana yuk. Yuk ya, kapan? Ayo. Aku yang jadi tour guide. Banget. Ayo. Aku pasar gitu pengen. Nah, cuma bukan karena nggak pengen, waktunya. Aku ada langganan aku abang-abang sayur. Mukanya mirip Torik, Bun. Aku liatin. Bener. Ih. Bisa mirip Torik sih. Tapi Torik ini ganteng juga nih. Berarti, kita tuh kadang di dunia ada berapa orang? Mana sih? Udah nggak? Ada nggak? Kece loh. Dulu ya. Nanti ambil aja dari Instagram gue. Ih pasarnya enak banget. Enak kan? Aku mau ke pasar. Menurut aku bukan mirip Torik malah. Mirip siapa? Bams. Ya maksudnya ganteng sih. Ganteng. Tapi bukan yang mirip siapa ya? Ada yang bilang mirip Torik, ada yang bilang mirip Bams, ada yang bilang mirip Saiful Jamil, ada yang bilang ya udah paduan kayaknya. Iya, pokoknya dia bilang yang jualan ganteng gitu. Oh, jadi Tia sering ke pasar mungkin banyak yang ganteng-ganteng yang jualan ya. Tapi aku seneng maksudnya iya. Dan di pasar tuh pilihannya lebih banyak. Secara aku doyan masak kan. Gitu. Bikin Bunda, bikin aja. Iya, kapan aku temenin ya. Kita ke pasar Bintaro ya. Bintaro ada, BSD ada. Oh, BSD itu bersih-bersih semua. BSD. Makanya sekarang aku seneng lihat orang-orang ke pasar karena sekarang udah bersih. Iya. Terus kayak di Cinere tuh sekarang pasarnya bagus banget loh. Iya. Udah gitu kita juga kan pasti kan ngebantu banyak perekonomian Bun. Kita kan beli di beberapa tempat. Pasti yang untung juga banyak. Tuh kayak emak gini kan ngomongannya jadi belanjaan. Tapi gini, kamu dengan membeli anak baju segitu gitu, kamu juga ngasih mendidik anak gak sih bahwa ya kita tuh jangan mau selalu harus pakai barang yang harganya mahal-mahal, bahwa ya pakai baju asal pantas, asal nyaman, mau murah nggak ada masalah. Karena aku sendiri kayak Kak Arsya mau mainan atau kadang-kadang mereka ke satu apa sih, ada warung apa namanya gitu maksudnya. Iya. Supermarket kecil, minimarket Bun. Ya, aku tuh dulu suka diketawain karena Arsya seneng banget beli mainan. Oh iya sama. Beli gitu aja seneng. Bunda sedangkan orang-orang Bunda ke mall gitu kan. Semua anak kecil seneng loh Bun ke minimarket itu. Iya ke minimarket. Iya ke minimarket seneng kan. Nah masa kamu ngajarin juga gak sih ke anak-anak bahwa mama papa nih kerja keras loh. Gak gampang buat nyari uang nih gitu. Kalau aku kayak gitu. Jadi mendapatkan sesuatu mau beli murah mau apa ya gak boleh lihat-lihat gitu. Ngajarin gitu gak ke anak-anak? Ya kalau aku sih pengen anak aku tuh bisa bergaul sama semua kalangan gitu. Dari orang mau ngobrol sama siapapun gitu, itu harus bisa gitu. Tapi nanti dia juga ngobrol sama orang-orang penting, dia harus punya keberanian itu gitu. Terus suami aku bilang pokoknya anak-anak kita harus bisa masuk kemana aja. Mau makan di warteg harus bisa. Mau makan di bintang 5 dia juga harus bisa gitu. Karena bisa kan menyesuaikan tempat. Benar. Jadi jangan sampai kita ajak makannya di warteg terus, tapi begitu diajak masuk ke bintang 5 dia sungkan gitu. Karena memang pengalaman pribadi, kalau aku kan dulunya aku bukan dari keluarga kayak kalangan yang berada apa segala macam. Jadi aku sempat ada masanya kalau ke tempat yang benar-benar wah banget, akunya minder Bun. Nah itu tuh suamiku pelan-pelan tuh dia kasih aku kepercayaan dirinya tuh pelan-pelan. Oh gitu. Iya pelan-pelan gitu. Pasan dulu kamu gak gitu, berarti sebelumnya lagi ya? Ya kan kalau anak-anak ABG kan nggak main yang gimana-gimana. Terus udah gitu kayak, aduh aku nggak pede deh kalau misalkan ini makan gitu. Iya nggak pede deh. Aku nggak berani deh masuk ini gitu. Nah itu suami aku tuh yang ngerubah pelan-pelan, nggak gampang juga. Nah sekarang jangan sampai anak-anak tuh ya kita kan ada di tahap cukup mau apa-apa bisa, tapi jangan sampai lupa gitu, gak bisa naik bus, angkot, terus udah gitu mau makan di pinggir jalan segala macam itu semua harus bisa. Bener-bener itu yang terbaik karena kita nggak tahu namanya hidup kan. Jadi kayak Arsya gitu kalau diajak makan di kaki 5 gitu seneng aja. Iya. Mereka tuh nggak pernah kayak gitu nggak. Iya. Makan mau di apa tuh langganan kita belakang?
Ramen. Ramen enak, cuma masalahnya kucing. Takut ya? Aku kan takut. Oh, mesti ke hotel kucing aku. Aku ada hotel kucing. Aduh ya Allah. Nanti main situ ya? Ya? Boleh. Bagus ya? Tapi aku tuh lagi mencari karena Kak Loli punya kucing, dia tuh selalu kayak Bunda coba deh pegang satu aja kucing aku supaya Bunda tuh bisa, karena kan aku bukan jijik. Fobia. Bukan jijik, bukan geli. Takut. Ada trauma sama kucing gitu. Iya. Jadi coba Bunda pegang deh. Dia tuh enggak yang seperti dulu Bunda kena dulu gitu. Coba Bunda pegang, Bunda apa biar mulai berani gitu. Arsy berani ya tapi? Cinta banget kucing. Oh, tuh. Mau kucing yang di jalan, mau kucingnya Kak Loli yang mahal apa? Cinta. Arsya juga semua. Pelan-pelan karena adik ipar aku juga tadinya fobia kucing. Yang kalau ada kucing tuh langsung gitu, angkat. Tapi sekarang bisa gendong kucing. Nah, itu gimana? Bisa. Pelan-pelan Bunda. Pelan tuh gimana? Disuruh pegang apa gimana? Iya Bunda mesti di rumah mesti ada dulu gitu. Ngalah sama anak-anak. Suka lucu deh. Ih Bunda. Kalau di apartemen kucingnya nyemplung lah maksudnya terbang nanti. Enggak dong. Di apartemen kan lompat dari gas apa namanya dari balkon. Kucing-kucing yang kayak Kak Loli gitu kan gerakannya nggak banyak. Yang gak gitu ya. Nah aku tuh kalau yang musik Kak Loli kan masih agak diem. Kalau kucing di jalan tuh kan suka kayak ekstrim. Jenisnya. Itu lebih takut apalagi masih baru lahir. Oh my god, aku takut. Itu kalau kucing domestik biasanya memang gerakannya lebih. Iya, namanya domestik. Kucing domestik itu memang gerakannya lebih aktif. Kita sebutnya kucing domestik. Jangan bilang kucing kampung. Iya. Aku juga nggak mau. Aku bilangnya kucing di jalan. Ternyata ada kucing domestik. Ada lebih diperhalusnya kucing domestik. Kucing domestik itu kucing internasional, ya kan? Kalau yang Kak Loli punya itu kucing ras namanya, British Shorthair. Domestik tuh yang di jalan-jalan. Kalau domestik tuh kucing yang di jalan. Yang itu hotel kamu punya tuh apa sih coba deh? Jadi aku bikin tempat penginapan kucing. Di rumahmu? Ada satu tempat khusus aku siapin. Jadi waktu kucing itu di jalan. Enggak. Jadi misalnya orang mau bawa kucingnya ke hotel. Nah, taruhnya di hotel kucing aku. Emang ada apa pelayanannya di sana? Ada cat spa. Nah, makannya apa? Sushi? Makan gak sushi? Kan biasa ikan selar, itu jadi sushi. Ada namanya burung puyuh tuh ada. Tapi kalau yang mau makan raw food, kalau enggak kan ya pakai dry food kan. Dry food. Iya, terus ada cat playgroundnya. Gitu. Oh my god, lucu ya. Lucu. Jadi bukan cuman orang aja yang bisa nginep di hotel staycation. Kucing juga bisa. Tuh guys, jadi di mana kucing tempat itu masuk bayar? Masuk nggak bayar, tapi kalau kucing yang nginep bayar. Mandi juga bayar. Di daerah mana? Di Sultan Agung, Jakarta Selatan, dekat Menteng, seberang Cikditiro. Oh tuh guys, kalau ada yang mau ke jadi dia nih punya hotel kucing, bentar lagi mau punya playground. Amin. Itu di Fatmawati. Iya. Itu buka buat umum. Umum. Tuh, jadi nanti buat orang nitip anak. Bisa buat ulang tahun juga kali ya? Bisa. Ada ruangan serbagunanya. Keren. Nanti aku ulang tahun di situ. 26 jangan lupa ya. 26 30 ya Bun ya. Sebelum aku ke harapan kamu ya, aku mau tanya, kalau cara metode kamu mendidik anak-anak tuh sebenarnya kayak apa sih? Buat orang-orang yang nonton nih pasti pengen tahu cara parentingnya Tia Aristia tuh apa sih? Aku sih lebih jarang ngelarang anak-anak sih. Bapaknya lebih cerewet. Bapaknya juga jarang. Jadi kita dua-duanya sama. Jarang yang ngelarang anak-anak gitu. Mau makan permen boleh, makan coklat boleh, es krim boleh. Boleh. Asal secukupnya, dan abis itu dia mau sikat gigi sama minum air putih yang banyak. Boleh. Kayaknya Arsy jangan dengar podcast ini deh. Terus? Boleh. Terus udah gitu juga kalau kayak mau belajar apa segala macam, aku lebih masukinnya ke main supaya dia lebih nyaman gitu. Kalau belajar banget kan. Terus sekolahnya? Tetap sekolah seperti biasa. Cuman ya diajarinnya dengan cara lebih main. Misalnya les bahasa Inggris, tapi les bahasa Inggrisnya tuh lebih atraktif sambil main terus pisahin kayak misalkan binatang-binatang yang di hutan apa, binatang-binatang yang di laut apa, tapi dia harus muter terus karena anak aku nggak pada nggak bisa diem. Tapi kayak Arsya, dia kan nggak bisa les bahasa Inggris yang ke kelas. Les bahasa Inggrisnya gosip malah sama gurunya. Di ngobrol. Cerita malah
Karena dia nggak bisa yang kayak di kelas gitu, anakku yang kecil. Nah tiap anak tuh beda-beda sebenarnya. Itu di mana kayak gitu? Di rumah juga. Aku juga panggil ke rumah. Karena kan sekarang memang sekolah semuanya apa di rumah. Di rumah dulu aku masih. Gitu. Oh jadi nggak ada yang ke sekolah? Belum. Semua di rumah. Ada sekolah tapi private school. Berarti dari aku lihat gelagat kamu begitu ke anak-anak, cara kamu melihat anak-anak untuk pendidikan, kamu bebas mau sekolah atau mau tetap harus sekolah. Tapi kalau mau homeschooling atau sekolah ke sekolahnya aku bebas. Oh jadi homeschooling boleh juga? Boleh. Oh oke. Tapi kayaknya lebih gampang ke sekolah ya Bun ya. Homeschooling yang stres kalau namanya. homeschooling kan kita kan harus dampingin terus. Gitu. Oh jadi kamu anaknya lebih, maksudnya kamu membiarkanlah anak-anak untuk mau ngapain aja gitu. Maksudnya bukan ibu-ibu yang anaknya gak boleh gini, gak boleh gitu, gak boleh gini. Enggak. Iya kayak taekwondo nih. Aku kan pengen banget anak aku bisa taekwondo. Orang aku kan atlet taekwondo. Iya. Cuman ternyata dianya sama olahraga taekwondo gak terlalu belum terlalu suka gitu. Iya, jangan dipaksa. Dia malah senang sepatu roda. Ya udah, akhirnya aku juga belajar sepatu roda. Oke. Ya jadi pokoknya intinya cara mendidik kamu tidak memaksakan kehendak pada anak, dan kamu tidak membiarkanlah anak maunya gimana gitu. Lebih kayak gitu ya. Tinggal ngarahin aja gitu. Kasih tahu ini oke, yang ini kayaknya kurang oke ya gitu. Oke, terakhir, harapan seorang Tia Aristia yang belum tercapai apa? Banyak ya. Anak perempuan belum ada. Satu. Terus abis itu dari segi bisnis juga ya alhamdulillah. Tapi kan pengennya pasti kita lebih sukses. Ya. Terus lebih sukses lagi, terus lebih sukses lagi gitu. Pengen kayak Bunda. Apa misalnya bisnis yang Tia ngerasa belum pengen tapi belum kejadian nih kita? Apa ya, belum kepikir. Aku tuh pengen punya usaha lagi. Iya, gitu kalau aku tuh orangnya lebih kayak nggak terlalu ngoyo gitu, nggak terlalu ambisius gitu. Karena menurut aku sekarang juga udah cukup gitu. Maksudnya kayak kita makan kan gimana pun juga sepiring-sepiring juga. Nggak bisa makan 10 piring. Jadi kalau rezeki ya yang penting cukup. Kalau aku yang penting rezekinya cukup, sehat, bahagia, berkah, itu udah lebih dari cukup sih. Naik haji? Mau banget. Kemarin kita juga udah ngobrolin sama Zaskia Adia Meka kan. Udah haji aja, kayak aku bilang umroh bareng yuk. Haji aja sekalian, lebih penting haji duluan loh daripada umroh. Tahun depan tahunnya nih. Haji? Masya Allah ya. Alhamdulillah dapet ya. Aku belum. Aku udah dari 5 tahun lalu daftarnya. Memang aku sengaja gak mau pakai yang cepet. Karena itu kan ngeinin punya orang gitu kan. Jadi aku memang daftar dari tahun 2000. Mbak Fida tuh yang bayar. 5 tahun lalu lah. Pas jatuhnya tuh, untung bukan pas pandemi kan, percuma juga. Jatuhnya tuh 2002. Tapi kan kalau pas pandemi juga diundur juga kan. Iya, makanya kan maksudnya alhamdulillah dapetnya tuh benar-benar di 2023. Tapi emang kalau kayak umroh, naik haji itu tuh benar-benar rezeki-rezekian ya Bun ya. Even kayak udah punya uang pun kalau memang belum rezekinya. Ya. Kalau uang nggak ada pun kalau memang udah rezekinya pasti ada gitu. Benar. Iya mudah-mudahan deh. Terus apa lagi? Punya anak cewek, naik haji, punya bisnis lagi, terus? Ya aku sih berharap mudah-mudahan aku istiqomah aja terus gitu. Amin. Bisa jadi orang yang lebih baik. Sama doa aku selalu, ya selama aku masih bisa bermanfaat untuk orang, tolong aku diberikan kekuatan yang lebih dah gitu. Amin. Aja. Cara ngomong kamu tuh sekarang lebih adem daripada dulu loh. Beda ya Bun? Beda. Pengaruh ya berarti ya? Kayaknya ya Bun ya. Karena kan pastilah sih, maksudnya secara mindset kamu pasti lebih menata diri untuk lebih. Mungkin aku kalau pakai nggak marah-marah lagi ya. Oh marah-marah mah kalau pakai aja apa? Marah-marah kemarin, kapan terakhir dimarahin Bunda? Mereka tetap nggak ada, mau pakai nggak pakai. Nggak manusia tetap lah. Iyalah, mau marah aja. Ada urusan ya. Ada urusan. Iya. Kecuali kalau udah lemes banget nggak bisa marah lagi. Maksudnya cara kamu ngomong tuh kan dulu kamu kayak wah gitu kan. Sekarang kayak lebih kalem. Iya. Seneng nih lihat. Kayaknya sih agak lebih perempuan dikit gitu. Amin. Pokoknya semoga istiqomah dan amin. Semua doa yang terbaik lah buat kamu ya. Mudah-mudahan bisa jadi yang terbaik buat diri aku sendiri dulu. Makasih banyak. Sama-sama Bunda. Ke podcast aku. Thank you udah diundang. Oke guys, semoga banyak masukan-masukan dan ilmu yang bermanfaat yang hari ini bisa kita bicarain buat kalian yang nonton. Jadi jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye-bye.